Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak penelusuran para waliullah, para syiar, para habaib syekh masih kami lanjutkan. Sebuah tempat yang berada di Kampung Kadubelang, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Pandeglang, Banten, atau tepatnya di pinggir jalan Kadubelang Saketi menuju arah Labuan. Sebuah tempat yang cukup tersembunyi namun memiliki daya tarik dan sebuah sejarah yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh masyarakat, terutama di wilayah Pandeglang, Banten khususnya, dan wilayah Nusantara pada umumnya, yaitu sebuah makam seorang alim ulama. Kebetulan area makam ini disebut makam Muncang. Baik, sekilas akan saya telusuri sejarahnya tentang Muncang yang dimaksud. Muncang pada zaman syiar Islam dulunya diambil dari salah satu tokoh syiar, termasuk syiar juga, Nyi Buyut Wuncar. Nyi Buyut Wuncar sendiri lama-kelamaan menjadi uncar. Uncar berarti menyebar, menggema. Nah itulah, sehingga makin lama tempat ini disebut area keramat Muncang. Nah, siapakah beliau? Baik, sekilas mohon maaf diceritakan sejarahnya demi generasi supaya tidak melupakan apa yang sudah Nyi Buyut Wuncar lakukan. Baik, sejarahnya pada kisaran abad 16 pertengahan menuju abad 17. Nah, pada saat itu baik dari tanah Cirebon, tanah Banten, ataupun tanah Sumedang, para syiar ini melakukan perjalanan. Nah, setelah singgah di makam Cakrawali Cadasari, kemudian singgah juga ke tempat ini, meminta restu serta perbekalan yang memadai untuk melanjutkan apa yang dimaksud syiar itu. Sebuah perjuangan memerlukan pengorbanan. Kebetulan Nyi Buyut Wuncar ini pada zaman kerajaan Banten dulunya adalah orang atau salah satu dermawan yang kebetulan paling kaya yang ada di wilayah Banten ini. Sehingga para syiar ini beliau danai, beliau bantu perjuangannya, sehingga istilah Wuncar atau uncar itu menjadi istilah Muncang, atau artinya adalah mengembangkan syiar. Nah itu, serta beberapa orang yang datang kemari, mohon maaf saya garis bawahin, jangan memplesetkan tempat ini, jangan menduakan Gusti Allah. Silahkan mendoakan beliau, mendoakan sesuai dengan tatanan syariat agama yang kita anut, jangan meminta. Nah itu banyak juga saya ketahui para calon-calon kepala desa,
para calon-calon ini dari luar kota, berarti nggak ke tempat itu. Tapi niat dan maksudnya adalah meminta, nah itu yang sebenarnya bertentangan dengan konten saya ataupun bertentangan dengan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mengenang, menghormati. Kenapa harus mengenang, menghormati? Karena kita pun, silakan lihat di atas saya ini apa? Segala sesuatu yang hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Nah, ini perlambang. Ini salah satu perlambang juga. Mengapa jangan mendoakan Gusti Allah? Karena memang itu salah satu tuntunan yang wajib kita anut. Boleh kita tidak akan, ulama manapun yang mengerti tentang sejarah syiar Islam itu tidak akan menghalangi seseorang melakukan ziarah kubur. Namun jangan mendoakan Gusti Allah. Kita doakan muslimin muslimat yang ada di seluruh, bahkan seluruh wilayah Nusantara ini boleh, karena memang itu salah satu tuntunan dari leluhur kami, para ulama NU, para syiar di zaman Rasulullah pun tidak melarang yang bernama ziarah kubur itu. Baik, sejarahnya sudah, siapa beliau, bangsawan dari Kesultanan Banten, melakukan dukungan syiar, membiayai syiar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan para ulama singgah ke tempat ini, memohon restu dari beliau, memohon dukungan, sehingga syiar Islam yang berada di wilayah Banten Kulon ini bisa menyebar luas hingga dapat kita pedomani hingga sampai dengan saat ini. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari makam keramat Muncang, Kampung Kadublang, Sodong, Saketi, Pandeglang, Banten. Wawan Dewangga, salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.